Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Khalwat dan uzlah sebagai jalan pulang kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menyembunyikan cahayanya di balik kesunyian. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kalian merasa dunia ini terlalu bising? Bukan hanya oleh suara kendaraan, pasar, dan media, tapi oleh kegelisahan di dada, ambisi yang saling bertabrakan, dan keinginan yang tak kunjung puas. Pernahkah engkau duduk dalam keramaian tapi merasa sangat sendiri? Pernahkah engkau tenggelam dalam rutinitas, tapi tak tahu lagi makna dari semua ini? Sesungguhnya, yang kita cari bukan harta, bukan jabatan, bukan tepuk tangan manusia. Yang kita cari adalah ketenangan, dan ketenangan itu tidak bisa dibeli. Ia hanya bisa ditemukan saat hati ini benar-benar kembali kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata dalam Futuh Al-Ghaib, "Jika engkau ingin hatimu hidup, maka matikanlah keinginanmu akan dunia. Dan jika engkau ingin mengenal Allah, maka berpisahlah sejenak dari segalanya selain Dia." Inilah jalan khalwat, inilah makna uzlah, jalan sunyi yang tak dipahami oleh orang-orang yang tertawan oleh dunia. Jangan bayangkan khalwat hanya duduk menyendiri dalam gua. Bukan itu. Khalwat sejati adalah saat hatimu bisa meninggalkan semua selain Allah, walau jasadmu masih di tengah pasar. Uzlah sejati adalah saat engkau bisa hidup di tengah manusia, tapi hatimu hanya bersama Sang Kekasih yang abadi. Hari ini, kita akan menelusuri 6 tapak jalan ruhani dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bukan teori, bukan filsafat, tapi jalan syuhud, jalan penglihatan batin. Maka siapkan hatimu. Kita akan menyelam ke kedalaman sunyi, meninggalkan kebisingan dunia, untuk mendengar suara Allah yang selama ini memanggil-manggil. Wahai hambaku, pulanglah. Khalwat, kematian sebelum mati. Ketika kita mendengar kata khalwat, yang terbayang di benak kita adalah seseorang yang menyendiri di tempat sunyi. Namun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengajarkan bahwa khalwat sejati bukan sekadar menyepi secara jasad, tapi menyepi secara batin dari segala yang bukan Allah. Khalwat adalah latihan ruhani yang menuntun seorang hamba untuk mati sebelum mati, yakni mematikan hawa nafsu, ego, cinta dunia, dan segala dorongan syahwat yang menutupi cahaya ilahi dalam diri. Khalwat adalah proses bertahap di mana seorang salik melepaskan satu demi satu ikatan duniawi yang telah mencengkeram hatinya. Ia mengasingkan diri bukan karena membenci dunia, tetapi karena ingin menyucikan dirinya dari pengaruh dunia yang memperbudak. Khalwat menjadi cermin kejujuran spiritual, karena dalam sunyi itulah seorang hamba dihadapkan pada realitas dirinya sendiri. Tidak ada pujian, tidak ada sanjungan, hanya ada dirinya dan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan bahwa dalam khalwat, seorang murid harus banyak berzikir, muhasabah, dan muraqabah. Ia harus menata niatnya, karena khalwat yang dilakukan hanya untuk mencari ketenangan jasmani atau lari dari tanggung jawab dunia, bukanlah khalwat ruhani. Khalwat yang benar adalah ketika ia mengasingkan diri untuk berjumpa dengan Allah, untuk menyaksikannya dengan hati. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 186, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Dalam khalwat, ayat ini menjadi nyata. Kita merasakan bahwa Allah benar-benar dekat. Dalam kesunyian, suara hati terdengar lebih jelas, dan suara hati yang jujur akan selalu berbisik rindu kepada Tuhannya.
Syekh menasihati bahwa ketika seorang murid mulai merasakan nikmatnya khalwat, maka hendaknya ia memperbanyak diam, memperbanyak zikir dengan hati yang hadir, dan meninggalkan keinginan untuk menampakkan amalan itu kepada siapapun. Karena khalwat bukan untuk dilihat manusia, tapi untuk menembus hijab antara dirinya dengan Allah. Hikmah para ulama, mati sebelum kalian mati. Hikmah ini menjadi fondasi penting dalam praktik khalwat. Karena kematian yang dimaksud adalah wafatnya kehendak diri, iradah, nafsu, dan ego yang menjadi tabir bagi ruh untuk menyaksikan keagungan Tuhan. Syekh Abdul Qadir mengatakan, orang yang telah mati sebelum mati akan hidup dengan kehidupan ruhani yang jauh lebih mulia. Ia akan hidup dalam cahaya Allah, berpijak pada keikhlasan, dan bernafas dalam kedekatan. Ia tidak lagi bergantung pada manusia. Ia tidak gembira karena pujian, tidak sedih karena caci maki. Dunia tidak menipunya, dan akhirat tidak membuatnya takabur. Ia adalah hamba Allah yang terlahir kembali dalam sunyi, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan, namun kini ia dilahirkan oleh kesunyian ruhani menuju cahaya ilahi. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita bertanya dalam-dalam ke dalam hati kita masing-masing. Sudahkah kita mengalami kematian sebelum mati? Atau kita masih hidup dengan hawa nafsu, ambisi, kecintaan terhadap dunia, dan keterikatan kepada pujian makhluk? Jika kita belum merasakannya, maka mulailah dari sekarang. Ambil waktu untuk khalwat, walau sejenak. Putuskan koneksi dengan dunia, sambungkan batin kita kepadanya. Karena hanya dengan cara itu kita akan benar-benar hidup sebelum mati. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, mujahadah, untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Maka, khalwat adalah bagian dari mujahadah terbesar, melawan diri sendiri agar dapat bertemu Allah. Ia bukan hanya praktik sunyi, tapi pintu perjumpaan yang sejati. Uzlah, penyendirian ruhani dari segala sesuatu selainnya. Jika khalwat adalah langkah pertama dalam mematikan ego dan nafsu, maka uzlah adalah langkah lanjutannya, yaitu penyendirian ruhani dari segala sesuatu selain Allah. Uzlah menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan sekadar menjauh dari manusia, tapi menyingkirkan keterikatan hati dari makhluk. Ia bukan hanya soal tempat, tapi soal orientasi batin. Dalam uzlah, seorang salik belajar memalingkan perhatiannya dari hiruk-pikuk dunia menuju kesunyian hakikat. Bukan berarti menjadi antisosial, bukan berarti membenci manusia, tetapi berarti memutuskan kecanduan terhadap makhluk dan menggantinya dengan cinta yang murni kepada Sang Khalik. Allah berfirman dalam Quran Surah Maryam ayat 48, "Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Ayat ini mengisahkan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam yang melakukan uzlah dari kaumnya dan berfokus hanya kepada Allah. Dalam uzlah ada keberanian untuk melepaskan dan ada keikhlasan untuk memilih Allah di atas segalanya. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa uzlah adalah alat untuk menajamkan basyirah, mata hati. Saat seseorang terlalu sibuk dengan urusan dunia dan manusia, mata hatinya menjadi buram. Tapi ketika ia menyendiri, menyucikan hati dengan zikir dan tafakur, maka hijab-hijab akan tersingkap. Hikmah atau atsar sufi, beruntunglah orang yang menyendiri. Mereka adalah pelita-pelita kegelapan, yang menjauh dari fitnah, dan kembali kepada kebaikan. Uzlah yang sejati bukan pelarian, melainkan penguatan ruhani. Dalam uzlah, seorang salik merawat hubungan eksklusifnya dengan Allah. Ia menjaga waktu-waktunya untuk zikir, mengosongkan hatinya dari selainnya, dan mengisi jiwanya dengan kehadiran ilahi. Dunia boleh ramai, tapi batinnya tetap hening. Syekh juga memperingatkan bahwa uzlah tidak boleh menjadikan seseorang merasa lebih baik dari orang lain. Uzlah yang benar adalah yang menumbuhkan kerendahan hati, karena ia menyadari betapa kecil dirinya di hadapan Allah. Ia bukan hanya menyendiri secara fisik, tapi juga membersihkan lintasan-lintasan hati dari rasa ujub dan takabur. Dalam kitabnya, Syekh mengatakan,
Jangan kau sibukkan hatimu dengan selain Allah dalam uzlahmu, karena yang demikian bukan uzlah, melainkan kesendirian yang kosong dari makna. Uzlah bukan tujuan akhir, tetapi kendaraan menuju penyaksian. Ia adalah jalan bagi ruh untuk kembali mengenali asalnya. Seperti air yang tenang memantulkan cahaya, hati yang sunyi memantulkan nur ilahi. Mari kita renungi, sudahkah hati kita uzlah dari makhluk walau tubuh kita ada di tengah manusia? Atau jangan-jangan kita sedang ramai oleh dunia meski berada dalam kamar yang gelap? Uzlah sejati adalah ketika kita bisa hidup di tengah dunia, namun hati kita tidak ditawan dunia. Ketika kita bisa mencintai makhluk tanpa mengurangi cinta kita kepada Allah. Ketika kita bisa bekerja, berbicara, dan berinteraksi, namun ruh kita tetap memandang kepadanya. Saudaraku, mari kita rawat waktu-waktu uzlah kita. Ambil jeda dari kesibukan. Sediakan ruang batin untuk bercakap dengan Allah. Karena dalam keheningan itulah Dia hadir dengan keindahannya. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 205. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Uzlah adalah waktu untuk kembali ke pusat jiwa. Waktu untuk melepas segala yang fana dan kembali kepada yang kekal. Khalwat dan uzlah adalah jalan syuhud, bukan sekadar jalan ilmu. Banyak orang mencari ilmu, tapi tidak semua sampai pada syuhud. Banyak yang membaca kitab, mendengar ceramah, dan menghafal dalil, namun belum tentu merasakan kehadiran Allah dalam hatinya. Disinilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa khalwat dan uzlah bukan hanya jalan ilmu, tetapi jalan syuhud, jalan untuk menyaksikan Allah dengan mata hati yang jernih dan ruh yang telah disucikan. Ilmu adalah cahaya, tetapi cahaya itu tidak akan memancar dalam hati yang penuh debu hawa nafsu. Khalwat dan uzlah menjadi cara membersihkan hati dari kotoran dunia, agar cahaya ilmu menjadi cahaya yang hidup bukan sekadar informasi, melainkan penyaksian. Syuhud adalah saat ketika ilmu yang kita pelajari menjelma menjadi kehadiran Allah dalam kalbu. Ketika namanya yang kita ucap dalam zikir terasa nyata, menyelimuti seluruh wujud. Syekh mengatakan bahwa siapa yang hanya berhenti pada ilmu, maka ia baru sampai di gerbang. Tapi siapa yang memasuki khalwat dan uzlah dengan keikhlasan, maka ia sedang melangkah ke dalam rumah, bahkan menuju ruang perjumpaan. Karena ilmu tanpa khalwat akan mudah melahirkan kebanggaan. Namun ilmu yang dirawat dalam khalwat dan uzlah akan melahirkan tawadhu, khusyuk dan syuhud. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 46, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Khalwat dan uzlah adalah perjalanan untuk menyembuhkan kebutaan hati. Ketika jasmani menyepi dan hati berzikir, maka tersingkaplah tirai yang selama ini menutupi cahaya Allah. Inilah yang disebut oleh para arifin sebagai maqam syuhud tingkatan spiritual, di mana seorang hamba tidak hanya tahu bahwa Allah Maha Hadir, tapi merasakannya dalam setiap denyut kehidupan. Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa jalan syuhud bukan jalan bagi orang yang tergesa-gesa. Ia adalah buah dari kesabaran dalam khalwat, kejujuran dalam uzlah, dan kerendahan hati dalam menuntut ilmu. Ilmu hanya menjadi sarana, tapi syuhud adalah tujuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan banyak menangis dan sedikit tertawa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pesimis, tapi karena beliau menyaksikan dengan mata batin apa yang tersembunyi dari kebanyakan manusia. Dan jalan untuk sampai pada makam ini adalah melalui khalwat yang jujur, uzlah yang murni, dan ilmu yang diamalkan dengan penuh keikhlasan. Maka, wahai saudaraku, jika selama ini kita menuntut ilmu hanya dengan akal, mari kita tambah dengan khalwat agar hati ikut menyerap. Jika selama ini kita menuntut ilmu hanya di tengah keramaian, mari sesekali masuk ke uzlah agar ruh ikut merasakan. Karena hakikatnya, syuhud tidak akan lahir dari keramaian dunia, tapi dari keheningan jiwa. Dan saat syuhud datang, kita tak lagi hanya mengetahui Allah melalui kata dan konsep. Kita akan menyaksikannya dalam bisikan hati, dalam gerak takdir, dan dalam setiap helaan napas kehidupan. Khalwat menyucikan jiwa.
Uzlah, membakar nafsu. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa khalwat adalah langkah awal menuju kesunyian batin dan uzlah sebagai pendalaman dari penyendirian ruhani, kini kita masuk ke kedalaman makna berikutnya, bahwa khalwat menyucikan jiwa, sedangkan uzlah membakar nafsu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menegaskan bahwa jalan ruhani bukan jalan yang dihiasi kenyamanan dan gemerlap. Ia adalah jalan tazkiyah penyucian jiwa yang menuntut seorang salik untuk menelanjangi dirinya dari segala sifat-sifat tercela. Dalam khalwat, hati disiram dengan zikir, tafakur, dan muhasabah. Satu demi satu kotoran jiwa yang melekat akan mengelupas, seperti karat yang tanggal dari besi yang terus digosok. Jiwa yang sebelumnya gelap karena cinta dunia akan memantulkan cahaya ketika dibersihkan dalam keheningan. Khalwat adalah ruang untuk bercermin. Di sana seorang hamba melihat dirinya apa adanya, dosa-dosa yang tak terhitung, sifat tamak yang tersembunyi, ria yang samar, hingga cinta dunia yang terbungkus rapi dalam amal saleh. Ketika semua itu disadari dan ditangisi dalam sunyi, maka penyucian dimulai. Itulah sebabnya para wali Allah menaruh perhatian besar pada khalwat, karena tanpa penyucian jiwa tidak akan ada penyaksian hakikat. Namun penyucian saja tidak cukup. Nafsu tidak hanya perlu disucikan, ia juga perlu dibakar. Dan disinilah letak pentingnya uzlah. Uzlah adalah api yang membakar keterikatan batin terhadap segala selain Allah. Dalam uzlah, seorang salik memutus percakapan kosong, menjauh dari pujian, dan menghindari interaksi yang bisa menyuburkan ego. Ia tidak mencari perhatian, tidak ingin menjadi pusat, bahkan tidak merasa perlu dikenal oleh siapapun. Nafsu yang terbiasa dipuaskan dengan sanjungan, sekarang dibiarkan lapar. Nafsu yang suka tampil, kini dikunci dalam sunyi. Nafsu yang ingin menguasai, kini ditundukkan dalam kehinaan. Maka, uzlah adalah bara yang membakar habis sisa-sisa keakuan. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Syams, ayat 9 hingga 10. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, tazkiyah, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa orang yang belum mampu uzlah secara fisik, setidaknya harus uzlah secara batin. Artinya, walaupun berada di tengah manusia, hati tidak bergantung pada mereka. Ia hidup bersama mereka, namun tidak terikat. Ia berkata, tertawa, bekerja, namun ruhnya tidak terbelenggu dunia. Itulah bentuk uzlah hati, dan bentuk ini lebih tinggi dari sekadar menyendiri secara jasad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya, maka berhati-hatilah terhadap dunia. Hadis riwayat Muslim. Uzlah mengajarkan kehati-hatian itu. Ia menjaga hati agar tidak terjerat oleh manisnya dunia. Ia menjadikan seorang salik tahan terhadap godaan yang halus yang seringkali datang lewat jalan kebaikan. Nafsu bisa menyelinap dalam ibadah, dalam ceramah, dalam pujian orang. Dan uzlah adalah jalan untuk menelanjangi semua itu. Maka wahai saudaraku, jika engkau ingin jiwamu suci dan nafsumu tunduk, jangan hanya puas dengan amal lahir. Masuklah ke dalam sunyi, bersihkan jiwamu dalam khalwat, lalu bakarlah nafsumu dalam uzlah. Di sana engkau akan menemukan kedamaian yang tidak diberikan oleh dunia. Engkau akan merasa cukup hanya dengan Allah. Engkau akan merasakan manisnya perjumpaan tanpa suara, cahayanya penyaksian tanpa rupa. Khalwat menyucikan hatimu, uzlah membakar egomu, dan keduanya akan menuntunmu kepada Allah Tuhan yang maha lembut, kepada para pencarinya. Puncak khalwat dan uzlah, keintiman abadi dengan Allah. Wahai saudaraku yang rindu akan kedekatan dengan Allah, khalwat dan uzlah bukanlah tujuan akhir. Ia adalah jalan. Jalan yang membawa seorang hamba dari hiruk-pikuk makhluk menuju sunyi yang menghidupkan. Dari kesibukan dunia menuju keheningan yang menyucikan. Namun, bila khalwat dilakukan dengan ikhlas dan uzlah dijalani dengan sabar, maka Allah akan membuka bagi hambanya puncak tertinggi dari penyendirian ruhani, yakni uns billah, keintiman abadi dengan Allah. Inilah makam yang dibahas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, sebuah keadaan ruhani, di mana hati tidak lagi merasa sepi walau sendiri, dan tidak lagi merasa ramai walau sunyi. Dalam keintiman ini, Allah menjadi satu-satunya sahabat, pendamping dan tujuan. Tidak ada yang lebih menenteramkan selain mengingatnya. Tidak ada yang lebih membahagiakan selain bermunajat kepadanya.
seakan dunia hilang dari pandangan, dan hanya wajahnya yang hadir dalam hati. Ketika seorang salik telah lama dalam khalwat dan telah sabar dalam uzlah, maka Allah akan menyiramkan cahayanya ke dalam dadanya. Bukan cahaya mata, tapi cahaya basirah. Bukan cahaya ilmu, tapi cahaya makrifat. Inilah yang membuat hatinya hidup, meski jasadnya ditinggal manusia. Inilah yang membuat ia tetap damai, meski dunia menjauh darinya. Ia telah mencapai makam uns rasa akrab dan cinta yang mendalam kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 186, "Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Ayat ini bukan sekadar janji, tapi kabar gembira bagi para pencari. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam khalwat dan uzlah akan merasakan kedekatan itu secara nyata. Dalam malam-malam sepi mereka merasa ditemani. Dalam sujud yang panjang, mereka merasa dipeluk. Dalam zikir yang hening, mereka merasa dibalas dengan tatapan kasih dari Allah. Dan itu bukan halusinasi. Itu adalah hakikat yang Allah janjikan kepada hambanya yang mencintainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dalam hadis qudsi, "Aku adalah teman duduk bagi orang yang mengingatku." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Bayangkan saat engkau berzikir dalam sunyi, Allah bukan hanya mendengar, tapi duduk bersamamu dalam makna yang sesuai dengan keagungannya. Apakah masih engkau anggap sepi bila Tuhan semesta alam menjadi teman dudukmu? Maka ketahuilah, wahai saudaraku, puncak dari khalwat bukan sekadar menjauh dari manusia, tapi merasa cukup hanya dengan Allah. Dan puncak dari uzlah bukan hanya membakar nafsu, tapi membangkitkan cinta yang dalam kepadanya. Inilah makam uns, keintiman yang tidak akan bisa dibeli oleh dunia, tidak bisa dicuri oleh syahwat, dan tidak bisa dirusak oleh siapapun. Ketika engkau telah merasakan nikmatnya duduk bersama Allah dalam zikir, tenggelam dalam sujud tanpa ingin bangun, dan menangis dalam doa karena rindu yang tak tertahan, maka ketahuilah, engkau telah sampai. Itulah rumah hatimu yang sesungguhnya. Itulah tempat kembali ruhmu. Itulah taman kekasih yang disebut dalam munajat para wali. Ya Allah, dunia telah gelap, dan hanya wajahmu yang menyinari dadaku. Dan bila engkau telah sampai pada titik itu, maka khalwatmu tak lagi berat, uzlahmu tak lagi sunyi, karena hatimu telah menemukan sang kekasih sejati, Allah yang tak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Khalwat dan uzlah adalah jalan pulang ke Allah. Wahai jiwa yang sedang lelah mencari makna, ketahuilah, khalwat dan uzlah bukan sekadar amalan zahir yang mengasingkan jasad dari dunia. Ia adalah jalan pulang ke Allah, jalan yang menuntun ruh kembali ke rumah asalnya, kehadiratnya yang penuh rahmat, kasih sayang, dan kedekatan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menggambarkan dengan sangat halus bahwa selama hati sibuk dengan makhluk, selama pikiran tergantung pada dunia, selama perhatianmu terikat pada cinta selain Allah, selama itu pula engkau berada dalam keterasingan dari Tuhanmu, walau engkau berada di tengah-tengah keramaian zikir dan ibadah. Maka untuk pulang, engkau harus berani keluar dari semua kebisingan yang menutup pendengaran batinmu, keluar dari semua kesenangan yang menutupi penglihatan ruhanimu. Khalwat dan uzlah bukan untuk melarikan diri dari tanggung jawab, tetapi untuk menghadap kepada Allah secara total, tanpa distraksi, tanpa keramaian. Ia adalah saat-saat di mana ruh kembali menyatu dengan fitrahnya, saat-saat ketika kalbu kembali mendengar suara lembut Sang Khalik yang selama ini tenggelam oleh bising dunia. Allah berfirman dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Namun bagaimana seseorang bisa beribadah dengan sebenar-benarnya bila ia tidak mengenal Tuhannya? Dan bagaimana bisa ia mengenal bila hatinya penuh dengan dunia?" Disinilah pentingnya khalwat dan uzlah sebagai tempat penyucian agar ruh mampu melihat Allah dengan kejernihan makrifat. Rasulullah sendiri mengalami puncak kedekatan dengan Allah dalam sunyinya Gua Hira. Di sanalah wahyu turun, di sanalah cinta kepada Ilahi disempurnakan. Maka para wali dan salik pun mengikuti jejak itu, mengasingkan diri sejenak dari makhluk untuk dapat hadir sepenuhnya di hadapan Khalik. Uzlah bukan berarti membenci makhluk,
tapi mengutamakan penciptanya. Khalwat bukan berarti menjauhi manusia selamanya, tapi memberi ruang kepada ruh untuk menemui Tuhannya terlebih dahulu, agar kelak saat kembali ke tengah masyarakat, ia membawa cahaya, bukan membawa beban. Ia membawa hikmah, bukan membawa syahwat. Di penghujung perjalanan ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa puncak dari khalwat dan uzlah adalah ma'rifatullah, yakni saat engkau mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, bukan sekadar lewat ilmu, tapi lewat pengalaman batin yang dalam, lewat munajat yang menggugah, lewat tangisan yang menghapuskan jarak. Dan saat itu tiba, engkau akan menyadari bahwa semua langkahmu selama ini, semua malam yang engkau jalani dalam sepi, semua air mata yang engkau tumpahkan dalam rindu adalah perjalanan pulang. Pulang dari dunia menuju Allah, pulang dari makhluk kepada pencipta, pulang dari kelalaian menuju kesadaran. Dalam uzlah, engkau bertemu dirimu yang sejati. Dalam khalwat, engkau bertemu Tuhanmu yang abadi. Dan ketika engkau pulang, engkau tidak kembali seperti semula karena hatimu kini telah diisi oleh cahaya dan jiwamu telah melebur dalam cintanya. Dari awal tadi, kita menyimak bagaimana khalwat dan uzlah bukan hanya ibadah sunyi, tapi jalan menuju kesadaran tertinggi. Jalan untuk mati sebelum mati. Jalan untuk menyaksikan Allah sebelum bertemunya secara lahir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa orang yang menempuh khalwat sedang menjalani pembersihan batin, yang menapaki uzlah sedang membakar nafsunya hingga tak tersisa selain cahaya. Maka jangan heran jika para wali tampak sederhana di mata manusia, tapi hatinya bersinar seperti mentari yang tak pernah padam. Puncak dari khalwat dan uzlah adalah keintiman dengan Allah. Keintiman tanpa hijab, tanpa syarat, tanpa alasan. Hubungan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh hati yang hidup. Dan ketahuilah, semua jalan sunyi itu sejatinya bukan membawa kita pergi, tapi membawa kita pulang. Pulang kepada Tuhan kita, pulang kepada fitrah kita, pulang kepada ketenangan yang selama ini kita cari dalam dunia, tapi tak pernah kita temukan kecuali saat ruh ini terhubung kembali dengan Sang Pencipta. Maka jika engkau merasa asing di dunia ini, jika hatimu gelisah di tengah gemerlapnya kehidupan, mungkin karena Allah sedang memanggilmu. Mungkin karena waktunya engkau menepi. Menepi untuk mengenalnya lebih dalam, mencintainya lebih jujur, dan hidup hanya untuknya. Wahai jiwa yang rindu, pulanglah. Jalan itu telah dibukakan oleh para wali, tinggal engkau berani melangkah. Wallahu a'lam bisyawab. Demikian narasi tentang khalwat dan uzlah sebagai jalan pulang kepada Allah dalam kitab Futuh Al-Ghaib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.